Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azhara Putri Alika, biasa dipanggil Ara, dengan NIM 1907919, salah satu mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Alhamdulillah di sini aku akan menjelaskan atau mereview sebuah buku yang udah aku baca sebelumnya, yang berjudul Tafsir Ayat Ilahi. Tafsir Ayat Ilahi ini ditulis oleh Fahrudin DKK. Mungkin yang dimaksud adalah Fahrudin dan kawan-kawan. Buku ini terbit pada tahun ini, tahun 2020. Yuk, langsung aja kita simak apa aja sih isi dari buku Tafsir Ayat Ilahi yang aku baca ini. Nah, dalam buku ini itu ada 5 bahasan atau 5 bab ya yang akan aku bahas secara ringkas. Nah, yang pertama, bab pertama itu adalah waspadai hati yang berkarat 1, yang kedua waspadai hati yang berkarat 2, yang ketiga negeri berkah penuh rahmat, yang keempat Muhammad antara kerasulan dan kemanusiaan, dan yang terakhir yang kelima Al-Quran pemisah yang benar dan yang salah. Yuk langsung aja yuk kita bahas dari bab pertama. Nah, yang sekarang aku bahas adalah waspadai hati yang berkarat 1, itu membahas tentang Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14 sampai dengan 17. Nah, lanjutannya di waspadai hati yang berkarat 2 itu membahas tentang ayat 18 sampai dengan 28. Yuk langsung aja yuk. Nah, dalam waspadai hati yang berkarat 1 itu menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah yang telah diberikan melalui Al-Quran itu adalah orang-orang yang hatinya berkarat, hatinya sudah tertutup oleh dosa-dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, orang-orang yang melakukan dosa dan terus bermaksiat kepada Allah secara terus-menerus, akhirnya jadi ketagihan melakukan dosa dan maksiat itu, maka hati mereka akan tertutup. Nah, dijelaskan juga bahwa jika pendosa terus-menerus berdosa dan bermaksiat kepada Allah dan terus menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan untuk bertaubat, maka pada hari itu, hari kiamat, benar-benar tertutup dari Tuhan mereka. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa menurut Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwa tertutupnya dari Tuhan mereka itu adalah ketika di kehidupan mereka akan merasakan kehidupan yang hina dan sedikit pun tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hal dengan mufasir yang lain, ahli tafsir yang lain, bahwasanya tertutup dari Tuhan mereka itu adalah ketika di akhirat kelak, nikmat tertinggi itu bukan hanya masuk surga, melainkan bisa bertemu langsung, bisa melihat Allah secara langsung pada hari kiamat. Nah, untuk orang-orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatannya untuk bertobat, padahal hidayah tuh kayaknya udah sering lewat tapi gak pernah ngeh gitu orang yang melakukan orang yang berdosa itu dan terus menyia-nyiakan kesempatannya, maka tidak akan pernah bisa bertemu Allah, gak akan bisa bertemu Allah, apalagi masuk surga. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu ya. Amin. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu waspadai hati yang berkarat 2 menjelaskan tentang Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai dengan 28-nya. Nah, secara ringkas gitu ya, dalam buku ini menjelaskan bahwa Allah itu akan menyimpan catatan-catatan amal baik bagi orang-orang yang dahulunya di dalam dunia itu melakukan berbakti kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, berikhtiarnya kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah, akan dipersembahkan oleh Allah secara langsung, yaitu catatan amal kebaikan yang terdapat di Iliyin. Nah, Iliyin sendiri itu artinya adalah tempat tertinggi. Nah, kata Iliyin itu adalah merupakan kata jamak yang artinya bertingkat-tingkat. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal kebaikan bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah itu di depan, di hadapan malaikat-malaikat yang didekatkan kepadanya. Jadi bahasa sekarang mah Allah bakal ngasih nih, nunjukin ini loh
catatan amal yang udah kamu perbuat selama di dunia, dan ditonton, disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya yaitu ayat 22 dan 24 itu digambarkan bahwa apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berbakti. Mereka di akhirat kelak akan dipenuhi oleh kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa gitu. Kenikmatan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Di dunia kenikmatannya segini, di akhirat nanti makan 100 kali lipat lebih dari ini gitu. Jadi dan terlihat gitu dari wajah mereka bahwa mereka tuh sangat bahagia, sangat gembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di akhirat kelak gitu. Nah, pada ayat 25 sampai 28-nya pun menjelaskan bahwa ketika di dunia itu kan khamar itu kan diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memabukkan juga ya kan. Nah, beda hal lain. Beda kalau misalnya udah di akhirat. Bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia akan bisa secara langsung menikmati minuman khamar ini dengan kualitas khamar yang premium yang dilaknya itu dari kasturi gitu, dan campuran khamar murni itu dari tasnim. Nah, tasnim itu adalah mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khamar sekarang di dunia itu tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang muslim, namun seluruhnya sebenarnya. Namun ketika di akhirat nanti khamar pun bisa dikonsumsi oleh semua orang yang pantas menikmatinya. Dan khamar nanti di akhirat dijelaskan juga bahwa tidak memabukkan. Wah, Masya Allah banget kan. Selanjutnya masuk ke dalam bahasan yang ketiga, yaitu dengan judul Negeri Berkah Penuh Rahmat. Nah, di sini menafsirkan ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 99. Dalam buku ini menjelaskan bahwa kita dibuat mikir dulu dengan buku ini. Maksudnya awalnya itu dalam buku ini menceritakan bahwa kita tuh sebenarnya sudah muak dengan persoalan-persoalan yang sudah terjadi di dunia, khususnya di negara ini gitu ya. Pasti sih kayak gak jauh-jauh dari kemiskinan, pengangguran di mana-mana, wabah penyakit sekarang lagi membludak-bludaknya, makanya kita harus diam di rumah gitu ya, pandemi, terus bencana alam juga di mana-mana, korupsi di mana-mana, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kayaknya udah biasa gitu, kayak kalau muncul juga ini mah ya udah deh, udah biasa gitu. Nah, pasti dari banyaknya orang pasti juga mikir, ini kenapa ya bisa terjadi di negara kita sendiri gitu. Jawaban dari buku ini adalah tidak jauh-jauh dari ulah manusia itu sendiri, ya kita-kita gitu. Kita-kita yang yang menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan yang muncul di negara kita sendiri gitu. Dan ulah manusia yang ternyata jauh dari kata nilai-nilai keilahian gitu, jauh dari Al-Quran dan Sunnah yang seharusnya dipedomankan gitu secara adil dan bijaksana. Nah, terus misalnya ada pertanyaan lagi dalam buku ini, yaitu gimana caranya ini bisa hilang gitu, persoalan-persoalan ini bisa bisa nggak ada lagi gitu di negara kita, yaitu dengan cara kembalikan saja penduduk-penduduk negeri ini kepada jalur ilahi yang menjamin keselamatan, kemakmuran, dan keberkahan gitu. Jadi persoalan-persoalan yang ada di negara kita sendiri, negara ini itu terjadi bukan karena bukan karena negara lain kah, bukan, melainkan karena kita sendiri, penduduk negeri ini sendiri, karena 100% kita yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam negara ini gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya, agar persoalan-persoalan yang ada di negara kita sendiri itu
satu persatu hilang, satu persatu ya menghilang gitu, dan negara kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, maju. Nah, selanjutnya kita udah memasuki bahasan yang keempat dengan judul Muhammad antara kerasulan dan kemanusiaan, yang menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa mengapa gitu Allah mengutus Nabi Muhammad dari kalangan manusia untuk menjadi nabi dan rasul bagi para manusia gitu. Kenapa Allah mengutusnya dari kalangan manusia? Coba aja kita pikirkan, misalnya Allah mengutus nabi dan rasul itu dari kalangan malaikat. Pasti kayak susah masuk akal gitu loh, karena malaikat dan manusia itu sangat berbeda. Malaikat yang kalau misalnya diperintahkan oleh Allah SWT selalu patuh, nurut, selalu taat gitu dengan perintahnya. Berbeda hal dengan manusia, harus ada buktinya dulu, kenapa kita harus melakukan ini, harus ada penjelasan dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung nurut gitu. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari kalangan manusia untuk menjadi nabi dan rasul. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan nas bahwa tidak ada rasul dan nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lebih baik, lebih patutnya memang tidak ada gitu. Jadi udah mentok, nabi terakhir, rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab kedudukan rasul lebih khusus daripada kedudukan nabi. Setiap rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini juga dijelaskan porsi dari kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah Allah menetapkan porsi utama untuk Muhammad sebagai rasul dan nabi. Dalam petikan ayat, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, penutup nabi-nabi. Nah, dijelaskan juga porsi kemanusiaan dari Nabi Muhammad SAW adalah beliau pun seorang ayah gitu ya, seorang ayah. Namun dijelaskan di buku ini menitik beratkan tentang ini tentang darah, hubungan darah gitu, kayak ayah kepada anaknya gitu. Jadi porsi kerasulan yaitu Allah sudah menetapkan Nabi Muhammad menjadi rasul dan penutup para nabi, dan porsi kemanusiaannya adalah Nabi Muhammad juga merupakan sosok seorang ayah yang dititik beratkan dengan hubungan darah pokoknya di dalam buku yang aku baca ini. Nah, membahas bagian yang kelima, yaitu dengan judul Al-Quran Pemisah yang Benar dan Salah. Ini menafsirkan Quran surat At-Tariq dari ayat 11 sampai dengan 14. Nah, dalam buku ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita sebagai hambanya untuk menafakuri apa-apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Dan Allah juga menyuruh kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai way of life atau pedoman hidup, jadi penuntun hidup kita gitu. Karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar fakta gitu, bukan candaan orang-orang gitu, bukan canda gurauan kalau yang dijelaskan dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa bagaimana sih cara menghormati Al-Quran gitu ya. Ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah mengimaninya. Pasti kita harus menghormati sesuatu, pasti kita juga harus mengimani kan, harus mempercayai gitu. Kenapa kita harus menghormati Al-Quran gitu, kita harus mengimani juga. Mengapa kita harus mengimani Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dan itu menjadi kitab suci dari umat Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, setelah kita mengimani dari Al-Quran, yang kedua nih, kita harus mempelajarinya.
apa yang udah kita baca di dalam Al-Quran ini, kita juga harus mempelajari apa sih yang dimaksud dengan ayat ini, apa sih yang dimaksud dengan ayat ini, kenapa ternyata dari surat ini sama surat ini ternyata nyambung, ya nyambung gitu. Jadi pertanyaan dari surat Al-Fatihah misalnya itu nyambung atau terjawab di surat An-Nahl gitu. Nah itu makanya kita harus mempelajari apa isi dari Al-Quran tersebut. Dan hadis juga berbunyi ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah setelah kita mengimani, mempelajari, nah yang ketiga adalah mengamalkannya. Nah apa yang udah kita percayai, apa yang udah kita pelajari, kita juga harus mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa yang ada di Al-Quran kita harus yang tadi aku bilang bahwa jadikan Al-Quran sebagai way of life, pedoman hidup. Nah jadi si Al-Quran itu harus kita jadikan petunjuk hidup kita gitu, harus kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan yang terakhir adalah mendakwahkannya. Kita sudah mengimani, kita sudah mempelajari, kita sudah mengamalkan juga apa ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Kita juga harus mengamalkannya kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Belum tentu kita sudah mengetahui suatu ilmu, belum tentu orang di sekitar kita tuh tahu apa yang kita dapatkan gitu. Nah kita harus mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari di dalam Al-Quran ini gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk mereview buku Tafsir Ayat Ilahi ini. Tafsir Ayat Ilahi ini juga memiliki halaman 43 halaman gitu ya. Jadi walaupun singkat tapi penjelasannya sangat tidak berat gitu. Jadi bagi orang-orang yang gak terlalu suka baca, itu cocok banget buat jadi bahan bacaan dan menjadi ilmu juga, ilmu baru gitu, menambah sedikit ilmu. Mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.